Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 4 tema 3 semester 1 dan kunci jawaban. Oke, langsung saja kita masuk materi PPKN KG 3.2 nomor 1. Yang tidak termasuk kendaraan ramah lingkungan adalah titik-titik. A. Sepeda listrik, B. Becak, C. Motor, D. Sepeda. Yang tidak termasuk kendaraan ramah lingkungan yaitu C. Motor, karena motor itu bisa mengeluarkan asap yang kurang baik bagi kesehatan. Kita lanjut ke nomor 2. Cara melestarikan hewan langka dengan cara in situ, yaitu dengan membuat titik-titik. A. Taman safari dan kebun binatang, B. Kebun binatang dan hutan lindung, C. Cagar alam dan suaka marga satwa, D. Taman safari dan suaka marga satwa. Cara melestarikan hewan langka dengan cara in situ dengan membuat C. Cagar alam dan suaka marga satwa. Cara pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Cara in situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ: 1. Membangun taman nasional, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Yang contohnya pelestarian ex situ yaitu membawa spesies yang dilindungi ke kebun binatang untuk dibudidayakan. Kita lanjut ke nomor 3. Harimau banyak diburu manusia untuk diambil titik-titik. A. Dagingnya, B. Kulitnya, C. Gadingnya, D. Sarangnya. Harimau diburu manusia untuk diambil B. Kulitnya. Jika kebanyakan hewan yang diambil dagingnya, contohnya ada kijang, rusa. Yang diambil gadingnya, contohnya hewan gajah. Yang diambil sarangnya, contohnya burung walet. Kita lanjut ke nomor 4. Merasakan udara segar adalah hak yang kita terima setelah titik-titik. A. Merusak hutan, B. Menjaga tanaman dengan baik, C. Menebang pohon, D. Membuang sampah sembarangan. Jawabannya adalah B. Menjaga tanaman dengan baik. Nomor 5. Contoh kewajiban kita terhadap lingkungan adalah titik-titik. A. Mendapat air bersih, B. Suasana nyaman, C. Mendapat udara segar, D. Membersihkan sampah. Jawabannya adalah D. Membersihkan sampah. Yang mendapat air bersih, mendapat suasana nyaman, mendapat udara segar itu merupakan hak kita setelah membersihkan lingkungan. Nomor 6. Akibat yang ditimbulkan dari banjir adalah titik-titik. A. Habitat hewan hilang, B. Habitat tumbuhan bertambah banyak, C. Lingkungan rusak dan kotor, D. Lingkungan menjadi nyaman. Jawabannya adalah C. Lingkungan rusak dan kotor. Sekarang kita masuk materi bahasa Indonesia KD 3.3.
Nomor 1. Hal yang tidak perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Makan dan minuman. B. Menentukan waktu. C. Berpakaian dengan sopan. D. Menyiapkan daftar pertanyaan. Yang tidak perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara yaitu A. Makan dan minuman. Nomor 2. Ciri pertanyaan wawancara yang baik adalah titik-titik. A. Pertanyaan harus panjang dan bertele-tele. B. Jawaban yang dibutuhkan dari narasumber hanya ya atau tidak. C. Pertanyaan satu dengan yang lain tidak berkesinambungan. D. Bahasa yang digunakan harus baik, jelas, dan benar. Ciri wawancara yang baik yaitu D. Bahasa yang digunakan harus baik dan benar. Nomor 3. Ketika sedang melakukan wawancara, pertama kali kita harus titik-titik. A. Memperkenalkan diri. B. Menyela pembicaraan. C. Menyampaikan tujuan. D. Meminta pengulangan jawaban. Jawabannya adalah A. Memperkenalkan diri. Kita lanjut ke nomor 4. Benny mendapatkan tugas mempresentasikan hasil wawancara. Hal yang harus diperhatikan Benny adalah titik-titik. A. Penguasaan materi. B. Jumlah penonton. C. Peserta. D. Guru. Hal yang harus diperhatikan Benny yaitu A. Penguasaan materi. Nomor 5. Media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberi informasi disebut titik-titik. A. Poster. B. Baliho. C. Iklan. D. Spanduk. Jawabannya adalah A. Poster. Sedangkan yang B. Baliho adalah media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi, event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. C. Iklan adalah suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromosikan. Yang D. Spanduk adalah sebuah bendera berukuran panjang yang menampilkan simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Kita lanjut ke nomor 6. Tujuan memasang poster adalah memberikan informasi kepada titik-titik. A. Siswa. B. Warga sekolah. C. Warga desa. D. Masyarakat umum. Tujuan memasang poster yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat umum. Kita masuk ke materi IPA KD 3.1. Nomor 1. Yang dikenal sebagai lumbung padi nasional adalah titik-titik. A. Karawang, Jawa Barat. B. Jawa Tengah. C. Sulawesi Selatan. D. Jawa Timur. Yang dikenal sebagai lumbung padi nasional yaitu A. Karawang, Jawa Barat. Nomor 2. Bertemunya serbuk sari dan putik juga disebut titik-titik. A. Setek. B. Penyerbukan. C. Pembuahan. D. Mencangkok.
bertemunya Sebuk Sari dan Putik disebut B. Penyerbukan. Yang A. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Yang C. Pembuahan adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal. D. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Kita lanjut ke nomor 3. Badan kucing dipenuhi rambut yang berfungsi untuk titik-titik. A. Alat keseimbangan. B. Untuk berjalan. C. Melindungi badan. D. Untuk mencengkeram. Rambut pada kucing berfungsi untuk apa? C. Melindungi badan. Jika A. Alat keseimbangan kucing berada di ekor, yang untuk berjalan berada di kaki, untuk mencengkeram ada di cakarnya. Kita lanjut ke nomor 4. Bagian yang berfungsi untuk mengatur arah gerak ikan adalah titik-titik. A. Mata. B. Sirip. C. Sisik. D. Ekor. Bagian yang berfungsi untuk mengatur arah gerak ikan yaitu B. Sirip. Yang A. Mata untuk berfungsi melihat. Sisik pada ikan berfungsi untuk melindungi tubuh. Yang D. Ekor pada ikan berfungsi untuk menambah atau mengurangi kecepatan saat berenang. Nomor 5. Sayap pada ayam berfungsi untuk titik-titik. A. Berjalan. B. Mencari makan. C. Mematuk. D. Menjaga keseimbangan. Jawabannya adalah D. Menjaga keseimbangan. Nomor 6. Bunglon mengelabui musuhnya dengan cara titik-titik. A. Menggulung tubuhnya. B. Mengubah warna kulitnya. C. Mencemprotkan cairan hitam. D. Menegakkan durinya. Jawabannya adalah B. Mengubah warna kulitnya. Hewan yang menggulung tubuhnya biasanya hewan apa? Terenggiling. Hewan yang menyemprotkan cairan hitam apa? Cumi-cumi. Yang terakhir, hewan yang menegakkan durinya, berarti hewan landak. Kita masuk ke materi IPA KD 3.8. Nomor 1. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang tanahnya terdiri atas titik-titik. A. Pasir, debu, dan lempung. B. Debu, lempung, dan padas. C. Pasir, debu, dan kerikil. D. Pasir, debu, dan bebatuan. Tanah sawah yang baik untuk menanam padi terdiri atas A. Pasir, debu, dan lempung. Nomor 2. Cara menjaga keseimbangan alam dengan melakukan titik-titik. A. Memburu hewan. B. Memanfaatkan hewan dengan berlebihan. C. Menjaga habitat hidup hewan. D. Jual beli hewan langka. Jawabannya adalah C. Menjaga habitat hidup hewan. Nomor 3.
saat menangkap ikan agar tidak berbahaya bagi biota laut maupun orang yang menangkapnya adalah dengan titik-titik. A. Menggunakan apotas. B. Menggunakan dinamit atau bom. C. Menggunakan pukat harimau. D. Menggunakan pukat biasa atau jaring. Jawabannya adalah D. Menggunakan pukat biasa atau jaring. Nomor 4. Ekstrak siput laut dapat digunakan untuk mengobati penyakit titik-titik. A. Diabetes. B. Gatal-gatal. C. Tipes. D. Kanker. Ekstrak siput laut dapat digunakan untuk mengobati penyakit A. Diabetes. Hewan yang bisa digunakan untuk mengobati gatal-gatal biasanya hewan tokek. Yang tipes atau penyakit tipes biasanya menggunakan hewan cacing. Yang D. Kanker biasanya menggunakan hewan tokek juga bisa. Nomor 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara adalah titik-titik. A. Akar. B. Batang. C. Daun. D. Bunga. Jawabannya adalah A. Akar. Sedangkan batang berfungsi untuk penghubung antara akar dengan daun serta dapat menyimpan cadangan makanan. Yang C. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis organ pernafasan. Yang D. Bunga berfungsi untuk alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, menarik perhatian serangga agar membantu proses penyerbukan, menghasilkan biji, dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor 6. Kelompok tumbuhan yang mempunyai jenis batang yang sama adalah titik-titik. A. Kelapa, pepaya, bambu. B. Pepaya, jagung, tebu. C. Bambu, tebu, jagung. D. Kelapa, pepaya, jagung. Jawabannya adalah C. Bambu, tebu, jagung. Kenapa memilih bambu, tebu, jagung? Karena bambu, tebu, dan jagung tidak memiliki kambium dan sama-sama tumbuhan monokotil, dan batangnya juga lurus atau berbatang satu. Kita masuk ke materi IPS KD 3.8. Nomor 1. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian titik-titik di atas laut. A. 500. B. 400. C. 300. D. 200. Jawabannya adalah A. 500. Yang 500 sama 400 ini bisa dikatakan dataran rendah di atas permukaan laut. Yang 300 dan 200 ini bisa dikatakan dataran rendah yang ada di permukaan laut. Maaf ya, yang 500 dan 400 ini termasuk dataran tinggi di atas permukaan laut. Nomor 2. Tempat untuk melindungi hewan-hewan langka disebut titik-titik. A. Kebun binatang. B. Suaka Marga Satwa. C. Taman Nasional. D. Cagar Alam. Jawabannya adalah B. Suaka Marga Satwa. Nomor 3.
Cicak mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya yang disebut titik-titik. A. Ekolasi, B. Autotomi, C. Adaptasi, D. Mimikri. Cicak mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya disebut B. Autotomi. Yang A. Ekolokasi adalah sonar biologi yang digunakan sejumlah binatang untuk mengeluarkan bunyi dan mendengar pantulan bunyi dari objek sekitar. Contohnya hewannya ya, ada kelelawar, burung hantu, dan lumba-lumba. Yang C. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang D. Mimikri adalah proses evolusi yang terjadi pada suatu spesies untuk menjadi sama dengan spesies atau tempat di mana spesies itu berada. Contohnya ada bunglon yang paling mudah kita jumpai, terus katak pohon, gurita, dan lain-lain. Kita masuk ke nomor 4. Kelelawar adalah hewan yang tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Maka kelelawar disebut binatang titik-titik. A. Malam, B. Mimikri, C. Nokturnal, D. Ekolokasi. Kelelawar yang sering keluar malam dan mencari makanannya disebut dengan C. Nokturnal. Nomor 5. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan disebut titik-titik. A. Hayati, B. Non-hayati, C. Dapat diperbarui, D. Tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan disebut dengan A. Hayati. Nomor 6. Kelapa dan bakau adalah tanaman yang biasa kita jumpai di daerah titik-titik. A. Hutan, B. Pegunungan, C. Persawahan, D. Pantai. Jawabannya adalah D. Pantai. Sekarang kita masuk materi terakhir SBDB KD 3.4 nomor 1. Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggabungkan bahan dari keping-keping yang dipotong atau utuh disebut dengan titik-titik. A. Mozaik, B. Melukis, C. Kolase, D. Montase. Jawabannya adalah A. Mozaik. Yang B. Melukis adalah kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan, teknik, dan alat. Yang C. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Yang D. Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Contohnya yang mozaik. Nah, ini contohnya untuk karya seni mozaik. Karya seni mozaik, kolase, dan montase ini sama-sama karya seni tempel. Yang kolase contohnya menempel biji-bijian. Yang montase contohnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 2.
Bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat karya mozaik adalah titik-titik. A. Kertas tebal, B. Biji-bijian, C. Keping kaca, D. Pecahan keramik. Bahan alam untuk membuat karya mozaik yaitu B. Biji-bijian. Yang ini B. Mohon maaf ya. Ini B. Biji-bijian. Biji-bijian. Nomor 3. Langkah awal dalam membuat karya kolase adalah titik-titik. A. Menempelkan hiasan pada gambar, B. Membuat sketsa gambar, C. Menggunting hiasan untuk ditempel, D. Gambarnya diwarnai. Jawabannya yaitu B. Membuat sketsa gambar. Nomor 4. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah titik-titik. A. Biji-bijian, daun kering, manik-manik. B. Kaca, daun kering dan biji-bijian. C. Biji-bijian, daun kering, kayu. D. Biji-bijian, daun kering, plastik. Jawabannya adalah A. Biji-bijian, daun kering dan manik-manik. Nomor 5. Bahan untuk membuat montase adalah titik-titik. A. Kertas tebal, B. Potongan gambar, C. Potongan daun, D. Potongan keramik. Jawabannya adalah B. Potongan gambar. Nomor 6. Montase termasuk karya seni rupa titik-titik dimensi A1, B2, C3, D4. Montase atau karya seni montase biasanya termasuk karya seni rupa B2 dimensi. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.